Selamat datang pada tutorial pengisian Simpel aspek pengendalian pencemaran udara. Tahapan pelaporan udara pada Simpel adalah yang pertama perusahaan wajib melakukan pengisian profil perusahaan. Kemudian perusahaan wajib untuk mengisi 3 jenis data yaitu, data cerobong, sumber emisi dan waktu operasi. Selanjutnya perusahaan wajib mengisi data referensi yaitu laboratorium, ambien, kebisingan, kebauan, CHEMS dan kompetensi. Selanjutnya pada data pemantauan, perusahaan harus mengisi data emisi manual, data CHEMS, GRKA, ambien, kebisingan dan kebauan. Hal terakhir perusahaan wajib untuk melakukan laporan dengan cara mencetak tanda terima elektronik. Tahap pertama yaitu pengisian profil perusahaan. Hal yang wajib diperhatikan adalah catatan yang berada paling atas, pengisian harus mengikuti standar dan aturan Simpel. Untuk data kategori, subkategori dan izin perusahaan tidak bisa diakses oleh perusahaan karena pengisian tersebut adalah kewenangan admin. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap, perusahaan dapat mengklik tombol simpan untuk menyimpan data. Tahap kedua adalah menentukan titik penaatan. Hal pertama kita klik daftar cerobong untuk mendaftarkan cerobong. Kode cerobong diisikan dengan identitas cerobong sebagai pembeda dengan cerobong lainnya dapat menggunakan kombinasi angka dan huruf. Kemudian perusahaan wajib mengisikan titik koordinat dan mengisi dimensi cerobong seperti bentuk, tinggi dan diameter serta posisi lubang sampling. Isian terpasang CHEMS, yaitu perusahaan yang wajib melakukan pemantauan secara terus-menerus jika tidak wajib maka pilih tidak. Terakhir perusahaan diharapkan untuk melampirkan foto cerobong dan sarana sampling. Apabila seluruh data telah diisi silakan untuk mengklik tombol simpan untuk menyimpan data. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Kemudian kita harus menentukan sumber emisi dari cerobong kita pada menu sumber emisi. Pertama kita pilih nama cerobong yang telah kita daftarkan. Kemudian kita pilih sumber emisi sesuai acuan baku mutu peraturan atau dapat menghubungi admin Simpel. Selanjutnya silahkan untuk memberi nama sumber emisi dan kapasitasnya. Perusahaan silahkan untuk mengisi data bulan dan tahun sumber emisi mulai beroperasi digunakan di perusahaan. Untuk data berikutnya perusahaan harap mengisikan nama alat pengendali emisi, nama bahan bakar yang digunakan dan pilih jumlah dan satuan bahan bakar yang digunakan. Kemudian untuk status pemantauan silahkan pilih dipantau atau tidak dipantau dan ditambahkan keterangan frekuensi pemantauan. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Pada menu titik penaatan, submenu terakhir adalah waktu operasi. Pada waktu operasi silahkan pilih cerobong dan sumber emisi yang telah diisi sebelumnya. Selanjutnya pilih bulan dan tahun serta waktu beroperasi dalam bulan tersebut. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Menu ketiga ada menu referensi. Pada menu referensi, hal pertama yang harus diisi adalah identitas atau profil laboratorium yang digunakan untuk menguji emisi dengan isian sebagai berikut. Nama laboratorium, alamat, provinsi, kabupaten kota, telepon, faksimail, email, akreditasi dan surat registrasi KLHK atau rujukan gubernur. Kemudian pilih parameter pengukuran dan metode pengukuran yang dilakukan oleh laboratorium. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Setelah itu silahkan menuju ke submenu ambien. Silahkan isi nama lokasi pengukuran ambien beserta dengan titik koordinat sesuai dengan dokumen lingkungan. Silahkan isi frekuensi pemantauan dan upload matrik ambien pada doklink. Kemudian perusahaan silahkan untuk mengisikan parameter dan baku mutunya. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Setelah itu silahkan menuju ke submenu kebisingan.
Silahkan isi nama lokasi pengukuran kebisingan beserta dengan titik koordinat sesuai dengan dokumen lingkungan. Silahkan isi frekuensi pemantauan dan upload matrik kebisingan pada Doklink. Kemudian perusahaan silahkan untuk mengisikan parameter dan baku mutunya. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap, harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Setelah itu silahkan menuju ke sub-menu kebauan. Silahkan isi nama lokasi pengukuran kebauan beserta dengan titik koordinat sesuai dengan dokumen lingkungan. Silahkan isi frekuensi pemantauan dan upload matrik kebauan pada Doklink. Kemudian perusahaan silahkan untuk mengisikan parameter dan baku mutunya. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap, harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Untuk perusahaan yang wajib CHEMS, silahkan menuju ke sub-menu CHEMS. Silahkan isi merek CHEMS, tipe dan serial number beserta dengan informasi vendor yang digunakan meliputi alamat dan informasi kontak vendor. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap, harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Setelah itu silahkan menuju ke sub-menu kompetensi. Silahkan isi kualifikasi kompetensi sesuai sertifikat yang dimiliki seperti penanggung jawab atau operator. Kemudian isikan nomor sertifikat dan informasi penerbit, kemudian unggah sertifikat yang dimiliki. Apabila seluruh data telah diisi dengan lengkap, harap mengklik tombol simpan. Data yang tersimpan akan dapat dilihat pada data tabel dan dapat diedit dan dihapus oleh perusahaan jika terdapat kesalahan. Demikian untuk video kali ini, kita akan membahas cara pemantauan dan pelaporan pada video berikutnya. Untuk jasa konsultasi dapat mengklik link yang ada di deskripsi.